kasihani debata au Kristus uluki. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian di hari ini, Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Kita kembali berjumpa melalui sapaan Tuhan bagi kita. Ibu Bapa dan saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dipilihkan untuk kita pada hari ini, yang diambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 30. Saya akan bacakan bagi kita, mari kita bersama-sama mendengarkannya. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Jangan permainkan kebaikan Tuhan. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku, ada kecenderungan dalam diri kita, kalau kita tahu ada seorang yang baik, bahkan yang sangat baik, yang tidak pernah mau marah, yang tidak pernah mau sepertinya kecewa, tidak pernah mau kesal, kalaupun melihat kita atau orang-orang lain diantaranya berperilaku sesuka dan semena-mena. Kita sering menganggap gampang dan murah saja berhadapan dengan dia. Itu sering sekali kita jumpai. Tetapi kita harus tahu, orang yang seperti itu sesungguhnya, sekali dia menjadi kecewa, sekali dia menjadi marah, maka amat beratlah tindakan yang bisa muncul daripadanya. Orang baik sekali marah, dampaknya sangat besar. Itulah hal yang pertama yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Perkataan ini adalah disampaikan oleh Allah kepada Imam Eli dan keluarganya. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, sesungguhnya Allah sudah berjanji bahwa Imam Eli dan keturunannya, kaumnya, menjadi kaum yang disukai oleh Tuhan. Dan Allah sudah berjanji bahwa keluarganya dan kaumnya akan hidup selamanya di hadapannya. Dalam arti, keluarga Imam Eli turun-temurun akan menjadi keluarga yang dipakai oleh Tuhan menjadi imam di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ketika itu. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama-sama Ibu Bapa dan saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan Imam Eli, kehidupan anak-anaknya yang kemudian mendukakan hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan menjadi marah karena mereka dengan sesuka-sukanya berperilaku, bersikap, terutama berbuat dalam kehidupan keimamannya. Akhirnya Allah menjadi kecewa dan marah. Maka Allah mengatakan kepada Imam Eli dan kaumnya, tetapi sekarang jauhkanlah hal itu daripadaku. Artinya Allah tidak lagi berkenan kepada Imam Eli dan keluarganya dan kaumnya, karena Allah melihat sikap mereka justru melecehkan, merendahkan, dan bersikap suka-suka di hadapan Allah.
Dan inilah yang mau diingatkan kepada kita. Allah berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Pengajarannya bagi kita pada hari ini, ibu bapak dan saudara-saudaraku, diberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Dan saya selalu katakan bahwa Allah itu sungguh sangat baik. Tapi jangan pernah salah gunakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah permainkan kebaikan Tuhan dengan sikap yang semena-mena, sesuka-suka. Tidak pernah kita menjaga diri kita, membuat Tuhan menjadi murka, membuat Tuhan menjadi kecewa melihat tingkah laku dan sikap kita. Hormatilah Allah, agungkanlah Dia melalui semua sikap hidup kita. Maka di situ Allah pasti akan menghormati kita. Tetapi sekali-kali kita dilihat oleh Tuhan bersikap semena-mena, bahkan berperilaku yang menghinakan nama Tuhan, maka ingatlah, Tuhan pasti akan merendahkan kita. Mari terus sebagai umat percaya, umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hormati Allah, lakukan apa yang diperintahkannya. Jadikan hidupmu menjadi pancaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan akan memperkenankan kita menjadi pribadi yang hidup di hadapannya selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami hari ini. Kuatkan kami untuk melakukannya, supaya kami benar-benar dapat menghormati dan menghargai kebaikan Tuhan, dengan menjagakan hidup kami, hidup yang akan memuliakan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi bersikap semena-mena, sesuka-suka hati kami, karena kami tahu Allah itu baik. Karena firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami, barang siapa yang tidak menghormati Tuhan, maka dia akan direndahkan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu ini. Berkati kami hari ini, berkati pekerjaan, berkati kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini, kami mendoakannya kepada Tuhan. Berkatilah mereka dalam hidupnya, tambahkan umur yang panjang bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ai damang do jahon